Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Budi Oktavian dalam course Mobile Programming Android. Pada video kali ini, kita akan mempelajari bagaimana memahami RX Java, RX Kotlin, dan RX Android. Yuk kita simak pembahasannya. Pada video kali ini, kita akan belajar paradigma baru yaitu Reactive Programming. Apa itu Reactive Programming? Reactive Programming merupakan paradigma pemrograman yang berorientasi pada alur perubahan data atau stream proses yang dimana data tersebut bisa saja berbentuk statik atau dinamis. Jika kita lihat pada website reactive.io, di sini ada penjelasan bagaimana flow dari reactive programming bekerja. Selanjutnya, ada berbagai macam function atau functional programming yang digunakan oleh reactive programming. Salah satunya yaitu observable, composable, lalu single, completable, dan lain-lain. Untuk mendapatkan atau mengimplementasikan reactive programming pada aplikasi Android, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menambahkan dependensi RX Java. Pada video ini, kita akan menggunakan RX Java 2. Lalu karena kita menggunakan Kotlin, maka kita tambahkan pula RX Kotlin dengan versi yang sama yaitu versi 2 dan RX Android dengan versi yang sama pula yaitu versi 2. Selanjutnya, kita tambahkan juga beberapa dependensi untuk membuat adapter factory kita menggunakan konsep atau paradigma yang sama. Karena di sini kita menggunakan retrofit, maka kita tambahkan pula retrofit adapter dengan RX Java 2. Selanjutnya, kita tambahkan dependensi tersebut pada file Gradle app kita dengan cara yang sama pada video sebelumnya. Yang pertama yaitu tambahkan RX Java 2. Versi terakhir yang saya gunakan di sini adalah 2.13. Lalu RX Kotlin. Dan selanjutnya RX Android. Setelah itu jangan lupa untuk menambahkan adapter factory yang dibutuhkan oleh retrofit. Dengan cara menambahkan retrofit 2 adapter RX Java 2 dengan versi yang sama pada retrofit kita, yaitu di video ini 261. Tujuannya adalah karena pada video ini kita akan coba mengimplementasikan konsep networking dengan paradigma reactive programming. Setelah semua dependensi kita tambahkan, jangan lupa untuk sinkronisasi kembali proyek kita dengan klik Sync Now. Lalu setelah selesai, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah merefactor home data source yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Di mana pada video sebelumnya kita menggunakan fungsi call dari retrofit, dan pada video kali ini kita mengganti fungsi tersebut atau objek tersebut dengan single. Dan objek yang digunakan tetap sama yaitu home response. Selanjutnya kita buka kembali file home presenter. Pada fungsi discover movie, jika sebelumnya kita menggunakan callback default dari retrofit dan OKHTTP,
Maka pada video kali ini, kita menggunakan konsep reactive programming dengan cara hapus semua implementasi data source yang ada di dalam fungsi Discover Movie, lalu rekan-rekan ganti dengan cara seperti ini. Dengan cara memanggil Discover Movie seperti biasa, dan juga menambahkan fungsi Observe On. Fungsi ini digunakan agar thread yang ada pada reactive programming dapat mengetahui bahwa thread yang dibutuhkan akan dijalankan pada UI thread. Selanjutnya, kita tambahkan fungsi subscribe. Subscribe di sini digunakan ketika objek yang kita expect, dalam hal ini network, berhasil didapatkan, maka akan masuk ke dalam scope respon. Jika gagal, maka akan masuk ke dalam scope error. Dengan dua scope tersebut, kita gabungkan ke dalam satu composite disposable. Sebelumnya kita buat terlebih dahulu objek composite disposable pada kelas presenter dengan cara seperti ini. Lalu kita panggil fungsi add_to seperti ini dengan parameter objek disposable. Setelah itu, kita buat fungsi baru. Contohnya di sini dengan nama onDetach. Lalu kita panggil objek disposable dengan fungsi clear. Tujuannya adalah ketika aplikasi di-destroy, maka kita akan coba panggil fungsi yang sama untuk mematikan thread yang sedang berjalan pada RX atau Reactive Programming. Setelah itu, kita coba buka kembali file activity. Lalu kita tambahkan fungsi onDestroy seperti ini. Di dalam fungsi onDestroy, kita panggil objek presenter dengan fungsi onDetach. Setelah selesai, kita bisa rebuild kembali aplikasi kita dengan cara klik menu build, lalu rebuild project, tunggu sampai proses build selesai. Setelah itu, kita coba buka kembali file network module untuk memastikan adapter factory yang kita gunakan saat ini adalah asinkronus dari RX. Dan jangan lupa pastikan import pada objek network module sudah menggunakan retrofit adapter RX Java 2. Seperti ini. Lalu setelah selesai, kita bisa jalankan aplikasi kita dengan cara klik run, lalu klik run app, tunggu sampai proses build selesai, install, dan jika kita lihat, tampilan pada simulator merupakan tampilan yang sama pada video-video sebelumnya. Hanya saja untuk mendapatkan data dari network, kita sudah menggunakan paradigma reactive programming, di mana pada video sebelumnya, kita mencoba untuk mendapatkan data dari API dengan metode synchronize. Sedangkan pada video kali ini, kita mendapatkan data dari API dengan metode asinkronus. Jika kita lihat kembali pada HTTP adapter yang ada pada network module, kita menggunakan RX Java Call Adapter Factory dengan fungsi create async.
Demikian pembahasan tentang bagaimana memahami RX Java, RX Kotlin, dan RX Android. Video ini sekaligus menjadi video terakhir dalam course Mobile Programming Android. Harapan saya, lewat video pembelajaran yang rekan-rekan sudah saksikan, dapat bermanfaat dan membuat rekan-rekan semakin menguasai Mobile Programming Android. Jika rekan-rekan ingin terus mempelajari Mobile Programming di Android, rekan-rekan dapat mendownload lanjutan dari course ini yang akan membahas lebih dalam tentang Mobile Programming di Android. Akhir kata, saya Budi Oktavian. Sampai jumpa pada course-course lainnya hanya di Skill Academy.